Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Saudara-saudaraku sekalian rahimani wa iyyakumullah, saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Bagi yang menjalankannya, mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini saya bermaksud untuk membuat satu ringkasan dari kajian hikam yang dibawakan oleh Kiai Haji Dr. Andes Imron Jamil. Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan pertama yang menjelaskan tentang pengantar kajian hikam Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari yang dibawakan oleh Kiai Haji Imron Jamil, itu durasinya sekitar 45 menit lebih itu. Saya sudah membuat beberapa poin. Yang pertama, poin pertama, bahwa kitab hikam ini adalah rekaman laku, rekaman roso dari penulisnya. Jadi ini memang bukan hanya sekedar teori, tapi rekaman laku tasawuf yang dijalankan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, kemudian diterjemahkan dalam tulisan, ditulis dalam satu kitab. Sebagaimana diketahui dalam rekaman kajian hikam oleh Kiai Haji Imron Jamil, di akhirnya itu beliau membahas tentang biografi Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Nama asli Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari adalah Syekh Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Abdurrahman bin Abdullah bin Athaillah Al-Juzami As-Sakandari. Beliau ini seorang alim allamah. Sebelum masuk dunia tasawuf, beliau memang sudah alim luar biasa. Singkat cerita, beliau itu banyak mendapati orang-orang atau pelaku tasawuf yang menurut teori yang beliau punya, ilmu yang beliau miliki, itu banyak yang bertentangan. Singkat cerita, beliau menjadi murid dari Syekh Abul Abbas Al-Marsi. Nah, kemudian Syekh Abul Abbas Al-Marsi ini perlu diketahui beliau adalah murid langsung dari Syekh Abul Hasan Asy-Syadzili, pendiri Thariqah Syadziliyah. Jadi Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari ini adalah cucu murid dari pendiri Thariqah Syadziliyah. Setelah masuk dunia tasawuf, beliau banyak pengalaman spiritual, banyak rasa yang susah diungkapkan. Akhirnya beliau ungkapkan dalam bentuk kitab, yaitu kitab Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Hikam itu jamak dari hikmah. Jadi isinya memang adalah hikmah. Poin kedua, banyak yang menanyakan tasawuf itu sumbernya dari Islam atau bukan. Sebenarnya tasawuf ini semuanya, khususnya tasawuf Islam, itu bersumber dari ajaran Islam. Nah, biasanya barang bagus itu selalu saja ada imitasinya. Emas 24 karat, ada emas palsu yang dari tembaga di kuning-kuning. Kemudian begitu juga tasawuf ini sesuatu yang bagus, biasanya selalu saja muncul yang palsu-palsu. Nah, yang asli tasawuf itu sumbernya dari ajaran Islam. Yang palsu-palsu itu yang perlu ditanyakan. Seandainya ada tasawuf yang bertentangan dengan ajaran Islam, itu dijamin palsu. Poin selanjutnya, banyak kesalahan yang dilakukan orang dalam menilai tasawuf. Kesalahan-kesalahan dalam menilai tasawuf. Di antaranya sumber kesalahannya, pertama, kebetulan yang diteliti
itu adalah yang imitasi. Nah, mau meneliti tentang tasawuf, menguji apakah tasawuf itu dari ajaran Islam atau bukan, kebetulan yang diamati, yang diteliti, yang dikaji itu yang imitasi. Mau meneliti tentang emas 24 karat, ternyata yang diteliti itu tembaga yang dicat kuning. Maka hasil kesimpulannya pasti salah. Itu kesalahan pertama. Kesalahan kedua, orang salah dalam menilai tasawuf itu karena salah metodologinya. Misalkan logika yang dibangun adalah semua manusia makan. Kemudian kalimat kedua, hewan juga makan. Kesimpulannya manusia itu sama dengan hewan. Nah, ini kan kesimpulan yang akhirnya kacau. Kalau tasawuf mengkaji tasawuf itu disamakan dengan mengkaji ilmu-ilmu yang lain, pasti kesimpulannya akan salah. Kesalahan ketiga yang sering terjadi kesalahan dalam melihat tasawuf adalah yang mengamati tasawuf itu mengamati dengan pengetahuan. Padahal pengetahuan itu berasal dari informasi atau melihat secara empiris. Namanya pengetahuan itu tidak absolut, kadang relatif. Kadangkala kesalahannya itu mau meneliti misalkan Sunan Kalijogo, biografinya seperti apa, kesehariannya seperti apa, akhlaknya seperti apa. Yang diteliti itu yang dilihat. Sunan Kalijogo kan nggak bisa dilihat karena masanya sudah beda dengan kita. Kita mau meneliti tentang Sunan Kalijogo, kita hanya melihat kebetulan ada ketoprak yang mengisahkan tentang perjalanan hidup Sunan Kalijogo. Pemeran Sunan Kalijogo itu yang diamati. Padahal dia hanya memerankan. Kalau yang dijadikan dasar pengamatan adalah yang dilihat, apa yang dia lihat, maka pasti kesimpulannya akan salah. Kesalahan selanjutnya, orang salah dalam menilai tasawuf itu karena dia itu mengamati dengan akal. Padahal akal hanya bisa mengamati sesuatu yang material. Tasawuf bahan awalnya itu bukan material. Seperti misalkan Kiai Imron Jamil itu mencontohkan 1 lidi ditambah 1 lidi sama dengan 2 lidi. Berarti maka setelah itu melahirkan satu teori bahwa 1 tambah 1 sama dengan 2. 1 tambah 1 sama dengan 2 ini diterapkan di kejadian. Kalau begitu 1 tambah 1 sama dengan 2, 1 ayam tambah 1 ayam berarti 2 ayam. 1 pohon tambah 1 pohon berarti 2 pohon. Nah, padahal tasawuf itu bahannya bukan dari materi. Ini teori yang berangkat dari materi. Yang tadinya lidi itu kan materi. Nah, kemudian melahirkan satu konsep, 1 tambah 1 sama dengan 2. Padahal tasawuf itu sebagaimana yang disampaikan oleh Kiai Imron Jamil, tasawuf itu rekaman laku, rekaman roso. Namanya roso itu tidak semuanya itu hitungannya adalah 1 tambah 1 itu 2. Namanya pengalaman kadangkala sudah masuk wilayah kebijaksanaan. Poin selanjutnya, bahwa kadangkala menilai tasawuf itu salah itu karena salah data yang digunakan.
Seperti dicontohkan oleh Kiai Imron Jamil, data pertama kalau kerja keras akan sukses. Sementara bahan dalam tasawuf itu bukan logika. Kalau ini kan hanya logika, kalau kerja keras sukses. Kalau belajar sungguh-sungguh pintar. Tapi soal sukses dan pintar itu kan nggak ada hubungannya dengan kerja keras. Kerja keras itu wilayah kita, pemberian pintar itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Sukses itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahan yang digunakan adalah bahan-bahan logika, seringkali salah dalam menilai tasawuf ini. Kemudian poin selanjutnya, bahwa menurut Kiai Imron Jamil, kebahagiaan itu bukan berkait dengan materi. Karena apa? Ada orang banyak uangnya, pangkatnya sudah tinggi, tapi tidak mendapatkan kebahagiaan. Karena apa? Karena untuk mencapai bahagia zahir dan bahagia batin itu beda. Nah, tasawuf itu berkaitan dengan bahagia batin. Nah, kalau bahagia zahir ada ujungnya, tapi bahagia batin itu tidak ada ujungnya. Makanya diceritakan oleh Kiai Imron Jamil bahwa ada seorang pemabuk, ada orang yang mabuk-mabukan karena stres, ada masalah, larinya ke mabuk. Kemudian ditanya, kalau mabuk itu modalnya berapa? Ya sekian itu. Mau nggak aku ajak untuk menyelesaikan untuk mendapatkan kebahagiaan? Kalau itu mabuk kan sebenarnya nyari kebahagiaan itu, nyari kesenangan. Mau nggak aku ajak untuk mendapatkan kebahagiaan tapi tanpa modal? Akhirnya diajak. Kalau masalahnya di dunia, pergilah keluar dunia biar masalahnya selesai. Keluar dunia maksudnya kemana? Yaitu mendekat ke Allah Subhanahu wa taala, masuk wilayah ilahiyah. Kalau kita masalahnya itu sebagai manusia, masuklah, keluarlah dari kemanusiaan, dari dunia ini, masuk wilayah ilahiyah. Insya Allah akan mendapatkan ketenangan. Sebagaimana tambahan saya, ada dalam Al-Quran, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Kemudian ada juga yang disebutkan oleh Kiai Imron Jamil, wa anna ila rabbikal muntaha, dan sesungguhnya kepada Tuhanmu ujung dari kebahagiaan, ujungnya itu. Demikian poin-poin ringkasan dari kajian kitab Hikam pertemuan pertama yang disampaikan oleh Kiai Haji Imron Jamil. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.